Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Hanayama Kaoru, si preman muka bacokan. Sejak usia 15 tahun, Hanayama sudah menjadi pemimpin klan Yakuza. Tapi warisan bapaknya, Hanayama juga digadang-gadang sebagai Yakuza terkuat di Jepang. Bahkan Pika pun sampai merasa kalau tenaga Hanayama gede bet, udah kayak badak purba. Terlebih lagi, Hanayama punya toleransi rasa sakit yang begitu tinggi. Hanayama emang Yakuza yang berbahaya, tapi juga dia udah pernah berkali-kali kalah sepanjang hidupnya. Dan berikut ini adalah rangkumannya. Yang pertama, melawan Baki Hanma. Baki Hanma adalah sohib Hanayama, tapi mereka berdua juga pernah saling baku hantam. Saat itu Hanayama melawan Baki atas permintaan Kuriyagawa yang diperintah oleh Emi Akezawa, yang gak lain adalah emak Baki sendiri. Awalnya Hanayama si bocah muka tua langsung menolaknya. Secara kata Hanayama, dia kagak mau ribut sama bocah. Tapi lantaran tahu kalau lawannya menyandang nama Hanma, gak pakai lama Hanayama langsung bersedia. Terlebih lagi, dengan sengak Baki langsung menantang Hanayama di markasnya sendiri. Hingga akhirnya selang beberapa hari pertarungan mereka pun terjadi. Awalnya dengan kekuatannya, Hanayama bisa mendominasi Baki Hanma. Bahkan si Baki sampai merasa kalau kekuatan Hanayama ada di atas Yasa. Tapi berkat teknik dan juga kecepatan, akhirnya Baki bisa membalikan keadaan. Tapi meskipun sepertinya pertarungan mereka berakhir dengan seri, tapi Hanayama sendiri mengakui kalau dia telah dikalahkan oleh Baki. Nomor 2, melawan Katsumi Orochi. Pada season kedua, Hanayama yang gak menguasai teknik sama sekali ikut serta dalam pertandingan bela diri, atau lebih tepatnya maksimum turnamen. Bahkan di pertandingan pertama, secara gak sengaja Hanayama membunuh lawannya, seorang master Nihon Kenpo yang bernama Inagi. Tapi di babak selanjutnya, dia bertemu Katsumi Orochi, anak angkat dari imam besar Shishinkai Karate, Doppo Orochi. Di awal pertarungan, dengan kekuatannya yang gaban, sebenarnya Katsumi berhasil dipojokkan. Bahkan kaki kanan Katsumi berhasil dia tangkap, kemudian diledakkan. Tapi sepertinya teknik dan juga kecepatan adalah counter alami bagi Hanayama. Bahkan kemudian dengan ulti ala badang, Katsumi kembali menerjang. Dan akhirnya Hanayama bisa dikalahkan, bahkan dibuat pingsan. Tapi hebatnya, demi sebuah harga diri, Hanayama pingsan tapi sambil berdiri. Nomor 3, melawan Alexander Galan. Masih di maksimum turnamen, seorang Hanayama kembali dibuat terlihat cemen. Dan orang itu adalah Alexander Galan, seorang pegulat andalan Rusia yang konon katanya belum terkalahkan. Awalnya di ruang ganti, Galan terlibat keributan dengan Shiba. Dan sebagai kawannya, tentu aja Hanayama langsung datang dan ngebela. Tapi secara mengejutkan, bahkan setelah dilayangkan pukulan, si Galan masih sanggup bertahan. Dan kemudian kagak pakai basa-basi, Hanayama dikunci dan seketika langsung dibanting ke bumi. Hasilnya Hanayama yang mukanya dibuat nancep langsung gak berdaya. Maka dengan ini berarti di maksimum turnamen, seorang Hanayama udah dibuat pingsan sebanyak 2 kali. Tapi Galan akhirnya kena karma karena secara kasihan jarinya dimamam sama Jack Hanma. Bahkan juga saat masa pemulihan, dia hampir dibuat mati sama Sikorsky. Nomor 4, melawan Mafia Grandmaster. Dalam Baki Gaiden Scarface, Grandmaster alias si Boncel Kagadanta adalah salah satu musuh utama. Dengan kekuatan fisik di luar nalar dan juga kemampuan hipnotisnya, ditambah perencanaan yang sempurna, dia hampir bisa membunuh Hanayama. Sebenarnya Genjutsu Grandmaster berhasil dipatahkan Hanayama, tapi lantaran Hanayama terlalu baik hati, akhirnya Grandmaster bisa memanfaatkan situasi. Hanayama pun berhasil digiring ke tempat yang telah direncanakan. Kemudian tanpa kasihan, Hanayama langsung dihujani tembakan. Hebatnya Hanayama masih bisa bertahan. Tapi akhirnya satu headshot di kepala berhasil membuat Hanayama hampir kehilangan nyawa.
Nomor 5, melawan Miyamoto Musashi. Oleh Musashi, hampir semua karakter di serial Baki pernah dia habisi. Bahkan dengan pedang biasa, dia bisa membuat seorang Yujiro Hanma terluka. Dan Hanayama pernah diminta polisi untuk melawan Musashi. Tapi Musashi ada di level yang jauh berbeda. Terlebih lagi melawan Musashi yang seorang ahli pedang, Hanayama datang secara kosongan. Dan hasilnya dengan tega, Hanayama habis dianiaya. Bahkan satu mata Hanayama sampai dibuat buta. Dan Hanayama yang kagak sanggup ngelawan lagi, hampir aja dipenggal Musashi. Tapi untungnya masih bisa dicegah sama Baki. Nomor 6, melawan Yujiro Hanma. Seinget gua, sekagaknya Hanayama udah 3 kali kalah sama Yujiro Hanma. Yang pertama kali, sesaat setelah dia ribut abis-abisan sama Baki, bapaknya datang tiba-tiba. Dan kagak pakai lama, Hanayama langsung menyerangnya. Tapi yang terjadi malah dia yang begitu mudah dihabisi. Yang kedua, Hanayama apes lagi. Sesaat Yujiro melakukan KDRT, yaitu membunuh istri dan juga gebukin Baki. Yujiro yang merasa belum puas kemudian menghajar semua orang yang ada di sana. Dan salah satunya adalah Hanayama. Dan yang ketiga, 5 tahun berlalu dari saat itu, Hanayama yang nggak tahu di mana levelnya menemui Tokugawa. Bahkan dia berkata ingin melawan Yujiro Hanma. Tapi jangan kata menghajar, karena dengan sangat cepat pertarungan udah kelar. Ya meskipun dengan pukulan sekuat tenaga, Hanayama bisa membuat Yujiro Hanma sedikit terluka. Tapi kemudian hanya dengan sekali gaplokan, Hanayama dengan badan segede gaban langsung dibuat pingsan. Dan dari Hanayama kita belajar, dia nggak good looking tapi good reckoning. Tapi bagi Hanayama, menghargai seorang wanita adalah hal yang paling penting.